warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Anda kembali menyaksikan Dialog Parlementaria bersama saya, Rukbia Natasha. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Namun pentingnya pendidikan sering sekali disepelekan oleh sebagian masyarakat. Padahal melalui pendidikanlah seseorang dapat mengasah kemampuannya dalam penyelesaian masalah, peningkatan perekonomian dan bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan nantinya. Oleh sebab itu, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Syafruddin Putra, Datuk Sunggono MSI. Yes. Iya, apa kabar Bapak? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, beliau merupakan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat dari fraksi Partai Gerindra. Ya. Benar Pak? Ya. Dan sejak duduk di DPRD, dari tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat, beliau merupakan anggota dewan yang kerap turun ke masyarakat. Dan tidak hanya itu, bahkan sebelum menjadi anggota dewan di Provinsi Sumatera Barat, Bapak pernah menjadi wali kota. Solo, Benar ya Pak ya? Iya. Dan juga di daerah asalnya pun di Damastraya, beliau merupakan sosok yang sangat berjasa dalam pembangunan daerahnya. Insya Allah. Insya Allah. Dan dari tahun 2021 kemarin, Bapak Syafruddin Putra ini kerap fokus dalam penanganan masalah ketahanan pangan di wilayah Damastraya dan juga untuk kesejahteraan para petani. Iya. Nah, di tahun ini, belum lama ini nih, tanggal 18 Juni 2022 kemarin, Bapak Syafruddin Putra mengunjungi SMA Negeri 1 Sitiung dan memberikan motivasi kepada siswa-siswa di sana. Jadi, oleh sebab itu nih Pak, kali ini saya pengen ngebahas permasalahan pendidikan menengah di Sumatera Barat sama Bapak. Saya ucapkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah pendidikan, saya memulai dari diri saya sendiri, bahwa apa yang saya dapat, apa yang saya peroleh, itu berawal dan bermula dari pendidikan. Tanpa pendidikan rasanya saya tidak akan bisa mencapai segala-galanya. Begitu pentingnya arti pendidikan ini. Dengan pendidikanlah saya bisa berkarir. Diawali dari pendidikan, saya mengenyam pendidikan di Taman Kanak-kanak pada waktu itu. Saya mengenyam pendidikan namanya pada zaman saya adalah sekolah rakyat. Sekarang nomenklaturnya adalah sekolah dasar. Kemudian berlanjut dengan SMP negeri. Dan kemudian berlanjut dengan SMA negeri. Kemudian saya mendapat kesempatan untuk angkatan pertama bagi penerima calon-calon peraja sebut pada saat ini, yaitu di sekolah pendidikan yang disebut dengan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri APDN. Pada waktu itu di Indonesia tingkat pendidikan untuk kejuruan itu hanya terbatas pada level akademis. Jadi hanya sarjana muda. Kita sebutlah PDN, kita sebutlah waktu itu Akabri, ya. Kita sebut juga Akpol, kita sebut Akademi Pemerintahan Desa dan seterusnya. Dan kemudian dari saya lulus dari Akademi Pemerintahan Negeri ini, saya diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Yang pertama kali saya ditempatkan di kantor gubernur Provinsi Sumatera Barat ini, dan kemudian melakukan mutasi ke ibu kota Jakarta. Dan sana saya bersaing dengan orang-orang hebat di ibu kota negara Republik Indonesia ini, di mana latar belakang pendidiknya bagus, ekonominya bagus, ya. Kemudian yang lebih penting lagi, yang tidak kalah pentingnya adalah mereka punya koleksi, ya. Kita datang hanya dengan membawa predikat gelar sarjana muda, Bachelor of Art, namanya waktu tamat APDN itu. Sampai di situ dulu. Iya, jadi berarti Bapak benar-benar dari awal, dari kecil, bahkan merupakan anak daerah yang sangat mementingkan pendidikan ya Pak ya? Betul, sangat. Lalu sampai di Jakarta pun Bapak bersaing dengan orang-orang yang tentu saja di ibu kota pendidikannya mungkin saja lebih tinggi, lebih baik. Benar, gitu. kita akui. Namun permasalahannya sekarang nih Pak ya, di Sumatera Barat itu tingkat pendidikan kita bisa dibilang cukup rendah. Dari data statistik, itu di tahun 2021 rata-rata lama pendidikan di Sumatera Barat, masyarakat Sumatera Barat ini hanya 9,07 tahun. Setara dengan tamatan SMP, Pak. Ya. Nah, sedangkan Bapak aja nih yang dari generasi kapan
begitu mementingkan pendidikan gitu Pak. Ya. Menurut Bapak kenapa bisa seperti itu sekarang generasi-generasi kita di Sumatera Barat ini Pak? Begini, saya melihat ya, kebetulan kami di Komisi 5 di DPRD Provinsi Sumatera Barat ini, kami bermitra dengan Dinas Pendidikan. Artinya, kami mau tidak mau, suka tidak suka, bagian daripada tugas fungsi DPRD, yaitu adalah melakukan ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Kami sering turun ke lapangan, kami melihat kondisi di lapangan. Nah ini lagi ya persoalannya sekarang, bahwa ada kesenjangan-kesenjangan ya terhadap sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Barat ini. Katakanlah tersebar dari 19 kabupaten dan kota ini. Kesenjangan apa yang terjadi? Itu dari segi kualitas, kuantitas ya. Ibu kota jauh, ibu kota provinsi maksud saya, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten itu jauh lebih maju dari sekolah-sekolah yang sama status dengan sekolah-sekolah yang berada di arah pinggiran. Iya, benar sekali Pak. Karena saya juga lihat nih Pak dari data bahwa rata-rata bahkan dari rata-rata lama sekolah itu di daerah-daerah seperti di kota Padang Panjang, Bukit Tinggi, Kota Padang, itu rata-rata lama pendidikannya masih di angka 11 tahun, 10 sampai 11 tahun. Sedangkan di beberapa kabupaten-kabupaten yang Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solo itu masih ada di angka 7 sampai 8 tahun. Di bawah lagi. Selisihnya sangat jauh sekali nih Pak. Iya. 3 tahun itu dari dari awal tamat SD sampai ke awal mau masuk SMA. Nah, itu apa sebenarnya permasalahannya, kenapa bisa seperti itu Pak? Ya saya melihat dari segi tadi ya, ada kesenjangan ya, ada gap, ada jarak ya, antara perhatian dari pembina-pembina atau fasilitas sarana-prasarana bahwa di ibu kota mereka lebih cukup ya, dibanding mereka daerah. Dulu masalah ada yang disebut dengan kan tertinggal, terkebelakang ya, itu kan ada istilah 3T itu. Nah sekarang ini berdasarkan keputusan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan juga sekarang disebut ada riset di sana. Kondisi-kondisi itu sekarang sudah ditetapkan untuk Sumatera Barat, yang ada lagi istilahnya 3T itu hanya untuk Kepulauan Mentawai. Padahal kenyataan di lapangan masih ada daerah-daerah yang juga statusnya 3T. Saya melihat langsung, saya turun gitu ya. Saya lihat setiap saya berkunjung yang ada itu hanya keluhan. Coba bayangin, dalam status SMA yang sama, di sini dikatakan di Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini, orang sangat ya antusias untuk menemui sekolah-sekolah yang mereka masih sebut juga sekolah tujuan atau favorit dan sebagainya. Tetapi saat sekarang ini ada SMA di Demas Raya aja misalnya, ya ini sebagai contoh komparatif aja, saya katakan di Kecamatan Setiung di sana Demas Raya itu ada SMA 1, ada SMA 2. Nah SMA 1-nya cukup lumayan jumlah muridnya dalam PPDB kemarin. Tetapi SMA Negeri 2 Setiung itu hanya murid yang menerima, yang melakukan pendaftaran di sana, yang dapat diterima dan sebagainya itu hanya 6 orang. Tadi 8, 2 mengundurkan diri lagi. Ini ketimpangan yang kita lihat. Jadi nggak seimbang gitu. Tidak seimbang, jauh sekali ya Pak? Jauh sekali. 8 orang yang mendaftar. 6 orang semua di SMA Negeri 2 Setiung itu. Yang menjadi permasalahan di situ apakah fasilitas di sekolahnya yang tidak memadai atau kualitas pendidikannya, tenaga pendidik dan segala macam yang ada di situ Pak? Saya menyebutnya sudah kompleks ya. Sudah hampir semuanya. Apa yang ditanyakan gitu memang benar. Jadi juga bisa mungkin kualitasnya, kompetensi gurunya barangkali ditempatkan ke sana, dan ada yang tidak mau ke sana dan lain sebagainya. Nah, kemudian lokasinya, dia berada pada lokasi yang terjepit sekolah itu sebenarnya. Ya, terjepit nggak apa-apa sepanjang angkatan sekolah, saya menyebut juga angkatan sekolah ya, ingin bekerja untuk bersekolah di sana, itu juga sangat terbatas. Terjepit nggak apa-apa, katakan di Kota Padang, kita ambil komparatifnya ya. Ada sekolah yang berdekatan, ya itu tidak ada masalah, berimbang dia mendapatkan jumlah murid. Tapi sana berdekatan tidak ada, orang lebih makin populer dia sekolah yang satu, walaupun berdekatan dia lebih milih yang di dekatnya. Jadi yang SMA 2 itu sendiri terjepit sekarang,
ada 2 sekolah, sekolah SMA Negeri 1-nya Setiwon itu sendiri, satu tim P, sorry, bukan Setiwon, tim P ya, tim P ya. Jadi ada lagi satu lagi di dekat Sikabau namanya ya. Nah ini yang membawanya persoalan kenapa tingkat kualitasnya rendah, termasuk di kompetensi gurunya. Kompetensi gurunya ya, Pak ya? Guru yang sudah lebih tinggi tingkat kualitasnya, itu mereka berada di kota-kota besar, kota-kota besar kita ya, memang ada kota kecil di sebenarnya, tapi saya menyebut di kota-kota lah gitu. Iya. Apakah itu hanya dari segi gurunya saja dan masyarakatnya sendiri gimana Pak? Apakah masyarakatnya itu punya keinginan untuk bersekolah atau justru masyarakatnya sendiri yang keinginannya kecil untuk bersekolah? Saya lebih baik menyorotnya dulu dari segi gurunya. Guru yang ditempatkan sana terus terang saja dia kadang-kadang jarang mendapatkan suatu peningkatan daripada kualitas gurunya itu sendiri. Dalam arti kata kompetensinya, sertifikasinya, kemudian sarana-prasarana sudah pasti di sana kurang terperhatikan. Mungkin juga alasannya sangat klasik, anggaran sebenarnya. Kalau untuk bersekolah sih, zaman saya sekolah dulu waktu disebut dengan SR sekolah rakyat itu betapa susahnya. Saya masih tidak mempergunakan malah alat tulis seperti masih ada menggunakan batu. Batu sampai nggak kusir pakai air liur gitu loh, sampai nggak hilang dia. Saya kalau seperti itu. Nah itu yang justru saya heran Pak. Justru di saat di zaman Bapak yang bersekolah itu susah sekali rasanya, tapi keinginan bersekolah itu sangat besar Pak. Dan gimana pun saya harus punya pendidikan tinggi. Nah sedangkan sekarang semuanya sudah dipermudah, kendaraan sudah ada, dan kesejahteraan pun untuk para guru pun juga sudah ada jaminannya. Mungkin tidak besar karena juga kita kan masih berkembang ya Pak ya, tapi kenapa masih rendah sekali gitu Pak? Ya kalau kita sebut psikologi, sosiologi masyarakat setempat ya, mereka masih ada juga yang tua-tua itu masih berpikir berkonotasi buat apa sekolah terlalu tinggi-tinggi, toh jadi akhirnya nanti tidak dapat lapangan pekerjaan juga. Nah inilah tugas kita sekarang nih ya, pemerintah, legislatif, meyakinkan mereka bahwa dengan pendidikan lah kita dapat melakukan daya saing dari berbagai aspek hidup dan kehidupan. Gitu. Benar. Iya, benar sekali ya Pak ya. Berarti tidak hanya dari segi kualitas di sekolahnya yang perlu dibenahi, kualitas gurunya juga perlu dibenahi, dan juga dari segi psikologis masyarakat itu sendiri. Mereka harus sadar betapa pentingnya pendidikan. Buktinya zaman dulu pun ketika Bapak masih susah untuk sekolah, sukses juga karena berpendidikan tinggi, benar kan Pak? Betul, insya Allah. Iya, baik pemirsa, kita rehat sejenak karena saat lagi kita akan membahas lebih dalam lagi masalah pendidikan menengah di Sumatera Barat. Oke, baik pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Syafruddin Putra Datuk Sungguh MSI membahas masalah pendidikan. Nah, ada beberapa permasalahan di masyarakat ini Pak, bahwa masyarakat itu anak-anak usia sekolah itu kerap sudah dipaksa untuk bekerja oleh orang tuanya, sehingga akhirnya mereka putus sekolah. Nah, penanganan masalah yang seperti itu tuh bagaimana semestinya? Nah, ini tentu kita bicara paradigma ya. Paradigma berpikir seperti itu seharusnya kita rubah ya. Tidak berpikir lagi kita harus mencari kerja dengan memanfaatkan anak kita yang seharusnya dia sekolah tetapi dia dimanfaatkan untuk ikut bekerja membantu orang tuanya. Ini sebenarnya dan rasanya juga akan merugikan kepada keluarga itu sendiri. Kalau ke atasnya tentu merugikan kepada masyarakat lingkungannya dan seterusnya kepada kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Jadi jangan lagi lah kalau saya bisa berharap ya cukuplah orang tua
dan yang sudah dianggap memang sudah dia ikut bekerja, itulah. Tapi kalau bagi mereka yang masih punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan, suruhlah sekolah mereka itu. Berilah kesempatan mereka sekolah itu. Investasi yang paling besar bagi satu keluarga adalah bukan hanya dilihat daripada kemampuan orang tuanya, tapi dilihatlah kemampuan orang tuanya itu bisa nggak dia mensekolahkan anaknya. Itu investasi yang bisa kita tinggalkan kepada keturunan sendiri. Jadi merubah paradigma itu, ya. Jadi semua anak bisa kita pekerjakan. Sebaiknya cara berpikir seperti itu kita tinggalkan dan kita tempatkan kembali. Anak-anak perlu pendidikan, begitu aja. Iya, bahkan tidak hanya di kota-kota kecil ya, tidak hanya di kabupaten-kabupaten. Bahkan saya sering lihat ini Pak, di kota ibu kota provinsi sendiri, di Kota Padang itu saya lihat anak-anak yang mulung itu justru anak-anak usia SD, SD, SMP. Dan itu kayak sayang sekali gitu. Justru mereka sudah difasilitasi dengan wajib belajar 12 tahun padahal Pak. Nah, namun apa yang harusnya kita lakukan ini Pak, agar masyarakat itu sendiri sadar bahwa anaknya itu sebaiknya disekolahkan? Ya, tentu banyak peran serta yang harus kita ikutkan. Jadi kalau bicara ya pembinaan di tengah-tengah masyarakat ini, jangan hanya ditimpakan kepada suatu kewajiban oleh institusi tertentu. Iya, benar. Tetapi hendaknya semuanya bertanggung jawab sebelum lagi masyarakat ini. Jadi semuanya ini bisa berhasil kalau semua ada pemberdayaan. Ya, mulai dari orang tuanya sendiri, keluarga itu sendiri, lingkungannya sendiri. Bagaimana halnya dengan lingkungan? Kasih tahu dia, kenapa kamu tidak sekolah? Coba kamu lihat itu orang yang berhasil. Jadi kamu lihatkan contoh tuh, lihatkan contoh yang berhasil. Jangan diperlihatkan contoh kepada orang yang gagal. Seperti ya, ketika anak menerima rapor ya, itu ditanyakan kenapa kamu merah, kamu kok satu, biasanya kamu kok satu. Ini masih bagus kata anaknya. Orang aja 2 dan 3 merahnya. Ini salah cara berpikir seperti itu. Kalau untuk maju itu melihatlah kepada yang maju yang lebih hebat, sehingga kita terpacu untuk melakukan sebuah peningkatan. Jadi ini tanggung jawab bukan hanya kepada orang tua, lingkungan hendaknya juga memberikan kesadaran kepada lingkungannya juga. Itu aja. Dan pendidikan menengah khususnya ini Pak, kan kita ada SMA, ada SMK dan juga ada SLB. Nah, untuk SMK sendiri ini Pak, banyak lulusan-lulusan SMK yang kemudian akhirnya menjadi pengangguran. Nah, justru itu mungkin juga bisa menjadi tolak ukur bagi orang-orang yang akhirnya, oh ini sudah sekolah pun juga masih menganggur. Nah, dan solusinya itu seperti apa Pak? Gimana lulusan-lulusan sekolah kita itu bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan juga mereka bisa diserap oleh lapangan pekerjaan? Ya, tentu diawali dari sudut ya si pendidiknya sendiri. Orangnya di guru di sebuah sekolah itu bukan hanya di kejuruan, itu dia harus lebih potensial, harus punya kompetensi dia, sudah mengikuti daya saing yang cukup berat. Dari situ kualitas anak akan terjamin. Benar. Tapi bagaimana si anak akan lebih baik kalau si pendidiknya sendiri tidak punya kompetensi, tidak punya sertifikasi, dan pokoknya yang sifatnya memberikan kualitas daripada si pendidik sendiri. Itu tinjauan dari sudut si pendidik. Tapi tinjauan dari sudut pendukung itu harus dilengkapi dengan sarana dan prasarananya. Kalau bicara masalah SMK, sekolah kejuruan ini, itu fasilitas untuk dia melakukan sebuah laboratorium itu harus lengkap, harus jelas gitu loh. Ada kesempatan untuk melakukan praktek itu benar-benar jangan sekedar mendapatkan pengakuan dari tempat dia berpraktek ya, KKN apa namanya di lapangan ya, ada itu salah satu contoh misalnya anak SMK ya, dia diwajibkan untuk PKL ya di sebuah hotel restoran ya. Itu jangan dia di situ tuh dia nggak masuk, dia tidak menekuni karena dia nggak pernah diberikan kesadaran bahwa dia PKL itu benar-benar ingin mendapatkan pengalaman yang berharga yang nanti pada suatu kelak dia sudah lulus dari tempat itu dia siap
pakai, ya, ready for use, ya. Jadi dia siap pakai gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar mendapatkan sebuah sehelai selembar kertas, Nilai aja iya, gitu ya, Pak, untuk ya? memenuhi persyaratan. Yang penting nilainya udah lulus udah. Nah, itu nggak Gitu ya, bisa, jadi nggak ada nilai itu. Maka saya katakan, ini maaf bagi kawan-kawan termasuk saya sendiri yang sudah dikatakan seorang akademika dan sebagainya, belum tentu menjamin ya seseorang yang punya status strata ini sampai ke atas itu hebat, belum tentu. Tetapi yang paling banyak menentukan adalah bagaimana dia bisa menggali potensi-potensi yang ada di lapangan sehingga dia bermanfaat untuk dirinya dan kemudian dalam ilmu pengetahuannya. Demikian. Oke. Lalu tadi Bapak bilang dari segi pendidikan dan fasilitas, apakah daerah kita ada Pak memfasilitasi untuk sertifikasi para guru-guru tersebut untuk kompetensi mereka sendiri? Apakah karena kan juga dari segi mereka sendiri mungkin juga berpikir kayak, oh kalau saya yang mau bayar sertifikasi nanti uangnya habis, nah kayak gitu. Ya kalau lembaganya tentu secara struktural ya, secara pengorganisasian, kalau sertifikasi ini untuk di level guru-guru tentu lebih banyak dinas yang menanganinya. Ya kalau SLTA ya kata SMA, SMK, kemudian SMB ya sederajatnya itu jelas yang bertanggung jawab secara organisatoris ya, secara kelembagaan, secara institusi jelas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Nah inilah sekarang ini yang kita lihat dengan adanya sekarang ya status pengelolaan dan penanganan di tingkat SLTA ini berada Provinsi Sumatera Barat, kadang-kadang di level kabupaten kota dia sudah melemparkan sebuah persoalan ini. Malah yang saya dengar di lapangan ada kegiatan yang dilakukan di tingkat kabupaten kota, dia jarang mengikut sertakan yang berstatus di tingkat provinsi ini, katakan SB, dia nggak diundang dalam satu kegiatan event atau upacara dan sebagainya. Ini sebenarnya sebagai kepala daerah dia tidak boleh seperti itu. Oke lah dalam segi administrasi, tapi personalnya dia tetaplah di bawah koordinasi pengendalian daripada kepala daerah, bupati dan wali kota itu. Ini saya mendengar keluhan ini dari tingkat kabupaten kota di sejajar ya SLTA ini. Iya. Lalu pun selain itu saya juga lihat ini data jumlah siswa di SMA itu adalah sekitar 135.658 siswa di SMA negeri dan 13.400 lebih di SMA swasta, sedangkan jumlah sekolah yang ada adalah 236 untuk SMA dan 99 untuk swasta. Nah, perbandingan jumlah siswa dan jumlah sekolah dan juga dibandingkan dengan jumlah guru yang adalah 11.545 untuk PNS, P3K ada 1.900, yang non PNS ada 5.600 Pak. Sedangkan jumlah siswanya itu ada total 149.000 siswa. Nah, itu gimana itu Pak? Ya itu memang fakta lapangan itu. Jadi ini kemukakan fakta lapangan dan itu juga sering kami pertanyakan ya dari Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat ini kepada Dinas Pendidikan. Persoalan apa kok sampai terjadi seperti ini? Apakah menurut Anda ini sudah merupakan suatu hal yang menjamin bahwa tingkat pendidikan itu keseimbangannya ada dengan jumlah murid, ditambahkan dengan jumlah sarana prasarana, katakan sekolah itu sendiri. Memang diakui ya, itu terjadi yang seharusnya tidak demikian. Keseimbangan itu harus ada. Apalagi kita lihat dari status kepegawaian aja. Nah, bagaimana mereka akan menunjukkan ketekunannya bekerja kalau non ASN sekarang disebutkan, kalau dulu kan PNS itu lebih banyak daripada ASN. Iya, benar. Iya, itu mempengaruhi loh. Kenapa? Dari sudut seleri yang dia terima itu berbeda. Ya, berbeda sekali. Orang yang ASN itu jelas standarnya, penggajiannya itu jelas. Tapi kan untuk mereka dia hitung per jam. Jadi kalau ini menerima sebulan katakanlah bisa dia sekitar 3 jutaan, tapi yang ini dia menerima hanya sekitar 1 juta. Ini juga kan pengaruhi loh. Motivasi untuk mengajarnya pun jadi
Ya, jadi menurun ya Pak jadi ya. menurun. Dan karena motivasi dia mengajar menurun, maka siswalah yang akhirnya terkorbankan. Ya. Minat siswa untuk bersekolah jadi kurang, dan inilah akhirnya Ya. rata-rata jumlah persekolah kita hanya 9 tahun. Karena ini sampai sekitar ini kira-kira 30% dari jumlah guru di pendidikan menengah di Sumatera Barat ini adalah non PNS, Betul. guru honorer semua Pak. Ya, itu mempengaruhi loh. Jangan dianggap persoalan itu. Iya. Ya, apalagi untuk ke depan ini tidak ada lagi pengangkatan pegawai daerah. Ini kan sudah menghantui mereka sekarang ini. Iya. Bagaimana nanti kalau memang mereka tidak tertampung dari satu lapangan kerjaannya, nanti akan mempengaruhi lagi nanti terhadap kinerjanya seorang guru tadi. Dan itulah, ini saya sampaikan, ini saya bukan apa-apa, ya ini saya singgung sedikit. Yang getol itu selalu mensuarakan itu. Mungkin ada yang suka tidak suka, tapi nampaknya ini sangat berperhatian sekali ya. Pak Hidayat, mungkin dari Kopi Pahit ini, bukan karena saya berada di Kopi Pahit ya, tapi jelas selalu dia mensuarakan. Naikkan gaji honorer. Yel-yelnya hampir setiap saat waktu itu dengan argumentasinya. Jadi satu-satunya solusinya adalah menaikkan honornya. Tapi walaupun hanya sederhana biasa yang mereka lakukan juga tidak ada bedanya dengan guru-guru lainnya tentu ya Pak ya. Oh benar. Oke. Baik, nah kita akan membahas masalah prestasi-prestasi sekolah yang ada di daerah-daerah dan juga sekolah di Sumatera. Bagaimana perbandingannya dan ketidakmerataannya, tapi sesaat lagi kita istirahat sejenak. Ya pemirsa, kita masih dengan Bapak Dato Sunggono membahas masalah pendidikan. Nah, tadi itu saya copy sedikit Pak masalah guru honorer. Ya. Sebenarnya berapa sih Pak honor guru-guru honorer di Sumatera Barat ini? Waduh, kalau bicara itu sangat prihatin ya. Prihatin, berapa kali saya kata-kata prihatin itu. Sangat menyentuh. Kenapa? Dia yang begitu mengabdikan dirinya untuk dunia pendidikan, itu hanya diukur 1 jamnya hanya 50.000. Itulah yang saya selalu lihat ya, rekan saya Bapak Hidayat ya, selalu menyuarakan naikkan gaji, naikkan honor pegawai-pegawai yang ada khususnya di lingkungan pendidikan. Bahkan untuk yang lain, kalau 1 jamnya 50.000 dihitung, itu minta dinaikkan menjadi 100.000. 100.000. Ya, jadi kalau kita hitung-hitung angka, katakanlah satu orang guru honorer itu, dia hanya mendapatkan kesempatan dalam 1 bulannya ngajar 10 jam, bayangkan cuma 500. Ada yang di bawah 10 jam, saya tanya sendiri gitu ya. Ini bukan ada nilai-nilai politis di sini, tidak. Malah kalau saya bilang dia manusiawi nih, kita memanusiakan orang gitu ya. Masa dia sebagai status guru pada satu SMA, dia hanya terima 300.000, itu terjadi di Damasraya. Saya sebut saja waktu itu. Kebetulan itu salah satu keponakan saya sendiri. Ya, 300.000 dia terimanya sebulan, karena hitungannya adalah jam dia mengajar. Jadi saya berharap ya Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Mayeldi, semua instansi yang terkait, ya naikkanlah honorer daripada guru-guru yang ada paling tidak di SLTA, saya tingkat dan sederajatnya ini. Itu aja. Itu ya Pak ya, iya. Saya jadi prihatin juga mendengarnya kalau ternyata ada bahkan di daerah yang sampai 300.000. 300.000. Seorang Ya, guru ya Pak ya. ya. Dan ternyata memang perlu ya Pak ya bagaimana kita membangkitkan daerah-daerah kita. Nah, saya juga pernah dengar nih Pak tentang Bapak merupakan salah satu tokoh yang berhasil melakukan pemekaran daerah Damasraya. Nah, itu gimana Pak? Bisa Bapak ceritakan sedikit? Ya, kalau saya flashback kembali, mereview kembali, ya tentu kami menyebutnya ada tokoh sentral, ya, ada
tokoh daerah. Ya kalau saya sebut lokal nanti dikatakan kecil, tidak demikian. Sentral waktu itu kami berada di ibu kota. Saya punya kedudukan waktu itu di pemerintahan DKI Jakarta, mulai dari posisi sekretaris daerah, wakil wali kota, saya mengancam juga jadi wali kota. Nah, satu lagi adalah kolega kami juga yang sekarang sudah almarhum, Bapak Dasir Panen Datuk Labuan, yang terakhir dia memposisikan diri menjadi wakil bupati, tapi ajalnya juga tidak lama, dia sudah meninggal dunia. Dua itulah kami dulu berjuang. Asal muasalnya itu adalah dikala ingin perubahan supremasi ya pemerintahan ini, supaya jangan lagi pemerintahan ini dijabat oleh orang-orang yang waktu itu sebutlah pada satu institusi tertentu saja. Kita ingin supremasi hukum. Nah, saya pada waktu itu diberi kesempatan dan diminta oleh masyarakat ingin dicalonkan jadi gubernur, ya. Tapi begitu sampai pemilih, gubernur Sri, maaf sebesar-besarnya, menjadi calon bupati di Sawalunto Sijunjung. Tetapi ya memang tidak terlepas masalah-masalah faktor-faktor X-nya, saya tidak menangani karena pemilihan waktu itu dilakukan melalui DPRD, ya, di tingkat kabupaten. Karena kekalahan demikianlah kami dengan tokoh sentral tadi berpikir, karena ada undang-undang pada waktu itu, Undang-Undang Nomor 22 1999 tentang pemerintah daerah, bahwa di dalam undang-undang itu dikatakan apabila daerah sudah memenuhi persyaratan administrasi dan politis, ekonomi dan sebagainya dapat dilakukan pemekaran. Maka kami mencoba mempergunakan undang-undang yang membuka peluang untuk dimekarkan ini. Maka kita proses bersama-sama dengan masyarakat yang ada di daerah, kemudian kita ajukan secara mekanisme dan sebagainya sampai ke pusat, yang pada akhirnya di penghujungan tahun 2003 diundangkanlah menjadi salah satu kabupaten di Indonesia. Untuk Sumatera Barat ada 3 itu, Kabupaten Damastraya, Salok Selatan, Pasaman Barat. Kemudian bersama-sama dengan daerah lain, saya masih hafal itu semuanya berjumlah 13 pemekaran daerah. Nah, beranjak dari kondisi ini, kami memulainya membangun Kabupaten Damastraya yang sekarang ini dengan segala keterbatasan. Sarana prasarana tidak ada, aparat juga belum cukup, tapi dengan semangat, mudah-mudahan Kopi Pahit juga demikian ya, makin hari semakin berkembang, makin maju, makin meningkat. Nah, itulah sedikit saya bukakan latar belakang dan peran serta kami untuk serta dalam pemekaran Kabupaten Damastraya. Dan harus garis bawahi, jangan sampai lagi nanti mengatakan kok kami masyarakat tidak dikatakan. Saya bukan mengatakan tidak diikutkan, tapi masyarakat di kita adalah yang berada pada level di daerah sentralnya. Ya memang kita berdua pada waktu itu, yang satu adalah duduk di birokrasi di pemerintahan DKI Jakarta, saya, dan kemudian Datuk Labuan berada pada anggota DPR RI pada Komisi 2, saya tidak salah pada waktu itu. Tapi artinya semenjak itu sampai sekarang pun Kabupaten Damastraya itu juga pertumbuhannya cukup signifikan ya Pak ya? Oh ya, maju sekarang. Iya. Dan sebenarnya kalau saya pikir-pikir ya Pak ya, itu tuh juga jika seandainya semua orang bisa seperti Bapak, ini nggak ada mungkin yang masih rendah level pendidikan apa segala macam. Karena semangat yang luar biasa itu bahkan dengan segala keterbatasan yang ada di kabupaten, keterbatasan sumber daya manusia, dan bisa dibilang Bapak berjuang itu berdua dengan almarhum. Iya. Jadilah Damastraya seperti sekarang. Iya, dan didukung oleh masyarakat. Didukung oleh masyarakat tentunya. Ya. Dan masyarakat pun juga mendapatkan efek yang sangat luar biasa sekarang. Ya. Dan juga seperti Bapak pun juga banyak sekali jasa-jasa Bapak yang Bapak tuangkan di Kabupaten Damastraya itu sendiri. Lalu nih Pak, jika seandainya dunia pendidikan itu orang-orangnya seperti Bapak saja gitu, di segala segi aspek itu mau berjuang, mau meningkatkan kualitasnya, mau meningkatkan segala keterbatasan itu dihilangkan, mungkin tingkat pendidikan di Sumatera Barat ini bisa meningkat dengan signifikan juga ya Pak. Iya.
Tapi tentu tidak hanya dengan satu orang saja. Iya betul, betul itu. Jadi tidak, saya jangan jadikan karena saya semua bisa maju, tidak. Tanpa keikutsertaan, tanpa pemberdayaan di seluruh stakeholder ya, seluruh komponen yang ada di daerah Kabupaten Masraya itu juga ikut memberikan andalnya, partisipannya ya, sehingga nanti pendidikan akan menjadikan primadona kami di Damastraya, khususnya di secara umumnya di Sumatera Barat. Nah, sekarang saya merasakan sekali ya, ini bisa di test case langsung datang ke Damastraya, khususnya dulu ini kita kan memulai dulu dari lingkung kita, baru ke lingkung yang lain ya. Bukan saya tidak memperhatikan daerah lain sebagai dapil, saya perhatikan. Tetapi ke Damastraya itu hampir saya terpulang, hampir setiap saat. Dia nggak mau tahu sekarang ini, pokoknya Datuk bantu, ya bantu, ya bantu. Kami kan punya dana pokok-pokok pikiran. Ya, ini kami berikan, boleh tes case tanya kepada sekolah-sekolah di sana, SMA, SMK, SLB dan sederajatnya itu. Kita berikan bantuan sehingga Pak Hidayat teman saya di Komisi 5 ini, ya praksi Gerindra, dia menyatakan Datuk ini sebagai penyalur atau gimana gitu ya. So setiap saat saya memberikan bantuan kepada mereka. Tapi tadi juga ketahanan pangan, kita juga beri bantuan kepada mereka. Seperti apa? Ya misalnya untuk pemberdayaan ekonominya rumah tangga, keluarga, itu kelompok wanita tadi kita berikan bantuan namanya wanita rawan sosial ekonomi yang disingkat dengan WRSC. Diberikan pada mereka dalam bentuk apa? Natura, barang, supaya mereka bisa berusaha ya dengan segala macam. Itu sudah jalan. Kemudian apalagi untuk beternak dia, kita berikan bantuan ayam ya. Itu enggak tanggung-tanggung, itu besarnya ya. Bantuan ayam kita berikan kepada mereka melalui kelompok-kelompok. Jadi saya tidak masuk kepada individu-individu karena aturan main ini harus melalui kelompok. Bantuan sapi juga demikian. Bantuan apa? Hand traktor juga kita berikan. Bantuan bibit juga kita berikan. Sepanjang apa yang bisa, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kita akan selalu mengadopsinya. Ya, nah, itulah kira-kira care kita, kepedulian kita terhadap masyarakat lingkungan. Iya. Lalu dengan begitu ya Pak, Bapak, ketokohan Bapak di wilayah Bapak adalah sebagai seorang datuk yang menjadi panutan, yang istilahnya kalau di Minang didahulukan selangkah, ditinggikan selantiang. Nah, ya. Apa harapan Bapak terhadap anak-anak kemenakan di daerah Bapak? Bagaimana mereka pendidikannya, motivasinya untuk menjadi lebih maju, dan bagaimana memajukan daerah-daerah asal mereka seperti Bapak? Waduh Mbak Tasa, itu tersentuh sekali saya ya. Kalau bicara anak cucu, ya, bukan anak cucu keponakan. Kalau anak dan tanggung jawab saya sendiri kan. Jadi cucu keponakan ini, saya selalu menegaskan kepada mereka, kalian sekolah. Di mana kesulitan kalian? Sepanjang itu nggak mampu ditanggulangi oleh keluarga, sepanjang itu bisa saya bantu, saya akan bantu kalian. Ternyata memang berbondong-bondong ya, beramai-ramai Datuk, mulai dari kini memulai sekolah, beliin bajunya, beliin sepatunya. Itu bukan kandung ya, tapi status orang Damastraya itu begitu. Jadi jangan katakan untuk orang Damastraya aja, tidak. Bagi masyarakat yang lain kenal dengan saya juga demikian. Ada yang sudah sekolah, ini ceritanya nih Tasa. Aduh, kontrak saya dah diusir, Datuk. Siapa yang nggak tersentuh? Kadang diam-diam ya. Kadang diam tuh saya kasih, kamu segini aja lah ya. Nanti kalau ini nanti bantu lagi gitu ya. Saya selalu tenang ke mereka. Lihat Datuk tanpa sekolah, ya tanpa sekolah nggak akan bisa. Ibu kota loh. Saya beri motivasi. Bukan berarti sombong ya. Saya bisa ke Pirah di sana. Kalian tahu nggak saya di sana? Saya mulai dari bawah, mulaikan bayi baru lahir, bisa telungkup, bisa duduk, bisa jalan. Baru saya mendaki ke atas, saya bilang. Saya pegawai biasa dulu, tamat APDN yang saya bawa, kemudian saya dapat S2, S1 dulu, S1 ilmu pemerintahan, S2 Universitas Pajajaran Bandung. Saya sebut itu bukan merupakan iklan ya, tapi backgroundnya di sana. Ya, kemudian juga jabatan-jabatan, saya jadi camat loh, saya bilang. Ini bisa disaksikan oleh pemirsa, bisa dicek
cek kepada DKI, itu saya jadi camat 3 periode, camat terbaik loh. Dan pemerintah DKI Jakarta memerhadiakan pada saya untuk berkeliling ke Eropa. Wow. Ya, kalau Asia Tenggara itu sudah biasa, karena begitu hebatnya kan. Coba kalau kita ada prestasi, apa yang kita peroleh pada saat ini? Sampai menjabat yang kepala bagian, kepala kantor, kepala bidang, sekretaris daerah, wakil wali kota, mengenyam juga jadi wali kota. Kan itu aja. Ya, jadi itulah motivasi yang selalu saya berikan dan kepedulian saya terhadap dunia pendidikan ini. Benar-benar saya menempatkan, ya kalau orang jadi kepala daerah, pendidikan jangan dilupakan perhatiannya. Iya. Oke, baik Pak. Saya rasa sudah banyak sekali diskusi kita dari tadi, sudah panjang sekali tentang pendidikan, dan memang banyak sekali apa yang mesti diperbaiki, mulai dari tenaga honorer. Nah, Tingkatkan sekolahnya sendiri, sarana dan prasarana, ya. sertifikasi dan kompetisi gurunya, Ya. masih banyak yang perlu kita benahi di Sumatera Barat ini, dan tentunya ini tidak bisa dilakukan oleh hanya Bapak sendiri sebagai Betul itu ya. Harus ada kolaborasi antara masing-masing stakeholder, pemerintah daerah dan Iya. segala macam. Betul, Mbak Tasa. Iya, aduh saya senang sekali nih Pak bisa diskusi sama Bapak. Iya, itu. Saya termotivasi, saya juga mendapatkan inspirasi baru. Benar. Apalah jadinya kami orang daerah seperti itu. Ketika ditanyakan, Bapak dari mana? Saya bilang Sumatera Barat. Sumatera Barat di mana? Saya kata ada Mas Raya. Mas Raya itu waktu itu belum definitif ya, belum kabupaten. Kok nggak ada dalam peta ya Pak? Di mana? Iya, ada dalam peta ya pada waktu itu ya, ada dalam peta. Saya bilang dalam peta nggak ada, tapi saya juga ikut berpartisipan di ibu kota. Saya bilang kan, bayangkan aja di ibu kota ini sebelum kita berakhir ya. Sejak transisi Gubernur Ali Sadikin yang terkenal itu merubah kampung besar ibu kota menjadi kota besar. Itu kan Ali Sadikin pada waktu itu berubah kepada gubernurnya. Apal saya ngalamin tuh gubernur setelah itu, Pak Cokro Pranolo ya. Kemudian Pak Suryadi Sudirja Menteri Dalam Negeri, Pak Wiyogo Atmodarminto, termasuk Pak Fauzi Bowo, transisi di zaman Pak Jokowi. Nah, itu sempat juga itu ke beliau itu kan. Nah, kenal juga lah, termasuk istri saya dengan istrinya beliau Pak Jokowi, Bu Riana juga. Begitu ini dia pernah datang juga ke rumah bersilaturahmi. Jadi itulah histori yang saya ceritakan, bukan untuk membanggakan diri. Saya sangat takut ya. Berarti kita tidak mensyukuri nikmat yang ada gitu ya. Nah, itulah kira-kira. Justru saya sendiri yang mendengar saya jadi termotivasi loh Pak. Jadi Betul. saya pikir kayak, aduh sekarang segala sesuatu itu udah gampang. Ya. Sudah gampang sekali, mau apa, mau pendidikan apa, mau sekolah apa, itu udah gampang. Sedangkan Bapak yang dari sekolah rakyat Ya, bisa sampai di titik seperti ini sekarang. Insya Allah, Dan alhamdulillah. juga apa yang sudah Bapak raih itu luar biasa sekali. Iya. Jadi Terima saya kasih. benar-benar termotivasi, dan semoga Insya Allah semuanya. masyarakat yang mendengar di sini bisa termotivasi dan bisa lebih berjuang lagi gitu. Kenapa kita harus, jangan karena segalanya sudah lebih mudah kita jadi lebih malas. Nah itu yang kadang-kadang membuat kita malas. Dulu kita pergi ke masjid aja, jalan kaki berapa jauh yang terasa. Sekarang kalau nggak ada sepeda motor nggak jadi sholat ke masjid. Ini keterlaluan. Iya toh. Oke. Ya sudah Pak, kalau gitu kita tutup perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama ya, saya juga terima kasih. Semoga kita ada diskusi lagi nih lain waktu. Oke. Dan semoga Bapak sehat selalu dan kita semua bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih pemirsa, itulah dialog parlemen kita pada hari ini bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Syafruddin Putra Dato' Sunggono MSI. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.